Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo mengatakan capres nggak boleh ngomong kasar. Emang siapa lo? Sorry ya. Ini komentar-komentar sepertinya Prabowo ini tidak bisa mengintrospeksi diri begitu kan. Kenapa? Karena yang diajak kritik ya, karena yang kita hadapi itu adalah masyarakat Indonesia begitu kan. Karena apa? Ya, sebagai rakyat Indonesia boleh dong mengkritik begitu kan. Satu sisi tiba-tiba ada seorang capres begitu kan ya. Tiba-tiba emosian ya, tiba-tiba lalu kemudian marah-marah dan sebagainya. Apakah seperti itu seorang etika dan disiplin menjadi ya calon presiden begitu kan? Seharusnya calon presiden itu ya tidak boleh marah, santai ya, menerima begitu di semua. Karena ini tantangan kita itu adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu beragam semuanya begitu kan. Ya, karakter dari seorang Prabowo itu ya sifatnya itu ya temperamental begitu kan. Artinya 2014, 2019, 2022, 2024 itu tidak berubah begitu di situ. Dari segi ketegasan ya bukan soal omongan yang dianggap tegas di situ begitu kan. Tapi konsisten mereka ya. Jadi kalau mereka konsisten ya baru mereka dianggap tegas, bukan tegas dalam artian ucapan begitu kan. Ada ucapan tegas tapi tidak konsisten, itu bukan tegas namanya di situ begitu. Jadi bahkan ya apakah tidak boleh marah, tidak boleh ngomong kasar? Ya iyalah seorang calon presiden harus memberikan ya bicaranya harus lemah lembut di situ begitu kan. Bagaimana kalau seumpama ada seorang presiden lalu kemudian tiba-tiba bahasanya kasar, ucapannya kasar, omongannya kasar. Karena yang kita hadapi ini adalah suku begitu kan ya. Berapa bahasa, berapa etnik, berapa etnis di situ, berapa karakter bangsa kita begitu kan. Kalau disamakan dengan pola pikir dengan kasar, dengan apa dan sebagainya tidak bisa di situ begitu kan. Ada setidaknya kasar, ada yang sudahnya kalem di situ begitu. Seharusnya Prabowo harus belajar di situ begitu kan ya. Karena apa? Karena kalau sifat aslinya itu muncul ya siapapun itu ya yang sifat aslinya emosian itu biasanya tidak terkontrol di situ begitu. Ya dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi di situ. Bahkan satu sih ada yang mengatakan gue rakyat Pak ya. Ini perkataan dari netizen begitu kan ya. Gue rakyat. Yang kita hadapi rakyat memang begitu kan ya. Maka apakah boleh seorang presiden berhadapan dengan rakyat tiba-tiba kasar begitu kan? Bahkan ya abisin Pak di ronde terakhir Ganjar dan Anies Baswedan. Ya kita tunggu saja di situ begitu. Kami rakyat yang pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini ya, kami nggak suka capres yang ngomong kasar. Betul begitu kan? Ya apapun ya, walaupun calon presiden, pemimpin siapapun yang kasar, tidak ada senyum apapun begitu, justru didoakan oleh rakyatnya sendiri begitu kan ya. Jadi itulah poin penting sebagai rakyat ya. Jadi kalau kelihatannya tegas itu bukan berarti kita tegas dalam omongan begitu kan ya, tapi tegas dalam tindakan di situ begitu. Bahkan ya sudah kuduga kita tunggu 2 minggu ke depan ada headline apalagi dari 02. Emang lo siapa? Capres abadi atau capres apa? Ini komentar-komentar netizen begitu. Banyak sekali yang berkomentar seperti itu. Itu centang biru semua yang berkomentar begitu kan ya. Rakyat tidak sebodoh yang Anda kira ya ini. Emang paling renyah menggoreng paslon 02. Banyak bahannya dari bahagia penjuru. Ya karena memang blunder terus mereka begitu. Ya kenalin orang Bekasi. Capres abadi mah bebas katanya ya. Tapi bukan soal itu begitu. Tapi kita harus memberikan edukasi kepada pemimpin kita begitu. Siapapun yang terpilih nanti kita menghormati begitu kan ya. Tapi di satu sisi jangan sampai memilih ya pemimpin yang kemudian salah di situ begitu kan. Kalau Anda salah mencari pemimpin atau memilih pemimpin ya sengsaranya juga 5 tahun begitu kan. Apalagi ditukar dengan uang yang hanya 500.000, ya 200.000 lalu kemudian untuk memilih dia sengsaranya di situ juga 5 tahun begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia ini pola pikirnya harus rubah. Rasionalitas untuk cara memilih seorang pemimpin itu harus benar-benar di situ. Karena ini yang kita hadapi ya tantangan kita terbesar adalah cucu kita begitu kan ya. Ya, cucu kita yang menikmati dengan hal-hal yang tidak yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita bisa saja seperti itu begitu.
Bahkan coba dibaca ya dalam hal ini ya. Kalau kita lihat artikelnya nggak ada kata-kata kasar katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Tapi pada kenyataannya ya Prabowo sudah mengatakan mengatakan emang siapa lo? Memang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Tapi dari kelihatan ini kan seolah-olah temperamental yang sangat tinggi begitu. Maka ya pendukung-pendukung dari Prabowo, terutama dari yang di belakang Prabowo seharusnya kan menyentil Prabowo dikit begitu untuk tidak ya ngomong kasar di situ begitu kan. Dalam artian seperti endasmo etik. Ya, apakah tidak kasar begitu kan? Ya. Ini gimana bayangkan ini. Bahkan satu sisi capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa dan mendengar langsung curhatan tukang bakso di Kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut Prabowo ditemani oleh Ketua TKN Rosan Roslani. Saya dari Jogja dan masih ada acara lagi, masih ada 2 acara lagi, tetapi saya putuskan ya harus hampir dan berjumpa dengan pedagang bakso, keungkap Prabowo. Dalam sambutannya, Prabowo tampak sangat menggebu-gebu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat menyinggung pernyataan yang menyebutkan pemimpin tidak hanya harus santun, tapi juga harus stabil emosionalnya. Ya, itu kan sudah jelas diakui sendiri mereka begitu kan. Ya, pemimpin itu harus santun di situ begitu, harus santun, dicaci maki sabar begitu kan ya, harus stabil emosional, benar harus stabil. Tapi pada kenyataannya karakter oleh Prabowo sendiri gimana? Dengan Anies Baswedan saja begitu sebagai rakyat lawannya mengatakan endasmo etik, apakah patut begitu kan ya? Apakah mereka tidak kasar mengatakan seperti itu begitu? Jelas begitu kan ya, ada indikasi-indikasi yang kemudian seharusnya mereka harus diperingatin juga sebagai seorang pemimpin. Sebagai rakyat jelata seperti saya begitu kan, siapapun boleh mengkritik apapun begitu kan. Jangan-jangan nanti kalau Prabowo jadi kritik dikit begitu dilaporkan begitu kan. Itu tidak perlu seperti itu begitu. Tapi ini saya berharus hati-hati, kata Prabowo, calon presiden harus bicaranya yang santun dong. Nggak boleh ngomong keras-keras jelasnya. Ya jelas di situ begitu kan. Bahkan apalagi gebrak-gebrak meja di situ begitu kan ya. Namun Prabowo Subianto memberikan respon dengan kata-kata andalannya, lalu disambut oleh simpatisan yang bersama dengan kehadiran capres. Sorry emang gue pikirin, emang lu siapa? Nah, dengan kata-kata emang lu siapa itu seolah-olah kan ada sesuatu indikasi kasar di situ begitu kan. Apalagi dengan kata-kata endasmo etik begitu kan. Ia juga sempat menyindir ke komentar yang melarangnya untuk berjoget-joget sebagai capres yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi artinya apa? Boleh kita berekspresi apapun, tapi tahu kondisi situasi kondisi kita begitu, kondisi rakyat Indonesia begitu kan. Masa mau joget-joget di atas penderitaan rakyat Indonesia yang selama ini masih kekurangan, angka kesejahteraannya masih kurang, kemiskinan masih merajalela, harga-harga pokok semakin naik begitu kan ya. Jadi kita lihat saja di situ begitu kan. Jadi saya sebagai rakyat biasa begitu wajar kalau mengkritik kepada semua calon presiden begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.